Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video barang hari ini. Video kali ini adalah lanjutan daripada video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman udah ngikutin unboxing daripada Sharp Aquos Sense 4 Plus ini, itu pastilah beranggapan bener-bener kayak spesifikasi di atas kertas tuh cakep banget untuk di range harganya. Terlebih lagi buat kalian yang pernah ikutan PO juga pasti dapetin hadiah gitu kan. Jadi so menarik banget untuk smartphone di kelasnya guys. Tapi setelah gue gunain sekitar 4 harian gitu, ternyata ada beberapa hal yang harus banget kudu wajib gue sampaikan ke kalian. Buat kalian yang emang lagi berminat mengincar si smartphone ini. Loh kenapa? Ada apa? Ada telepon. Yaudah guys, jadi tonton videonya sampai akhir ya. Nah, jadi sedikit cerita, si Aquos Sense 4 Plus ini itu udah gue jadi driver selama kurang lebih sekitar 4 hari aja guys. Dan ternyata kayaknya rasanya kurang cocok. Jadi pada saat kemarin tuh gue mau pindah dari driver antara Reno 5 apa Aquos ya, apa si Sharp ini ya. Terus gue pikir ya udahlah kita nyoba di Sharp dulu, karena untuk spesifikasi di atas kertasnya menarik banget ya guys dengan harga yang ditawarin. Jadi ternyata itu gue bertahan hanya sekitar 4 harian gitu selama pakai smartphone ini. Jadi buru-buru pengen gue bikin videonya aja nih guys ya, pengen gue share aja ke kalian. Kita ngomong bagian desainnya. Ya, kalau kita ngomong bagian desainnya sendiri, soal desain ya cukup menjadi pembeda ya guys dengan smartphone yang saat ini beredar. Dilengkapi dengan desain kamera yang bener-bener kotak persegi kayak gini. Sensor sidik jari dan tulisan Aquos ataupun Sharp juga berjajar di bagian tengah sini nih guys. Jadi terlihatnya cukup ramai ya. Untuk varian warna itu cuma ada satu ya guys. Jadi kalau teman-teman perhatiin sini perpaduan antara dua gradasi warna gitu, antara hitam dan juga abu-abu. Dan kalau teman-teman udah ikutan channel gue, ini tuh mirip dengan Galaxy M30 yang pernah kita bahas juga. Jadi kalau gue sih ngelihatnya sebagai cewek kayak kurang cakep aja kalau misalkan perpaduan antara seperti ini. Tapi ini sebenarnya selera aja sih guys. Tapi yang patut diacungi jempol, meski itu berbahannya polikarbonat, ternyata cukup solid ya. Jadi ceritanya itu kemarin gue jadiin sebagai driver tanpa menggunakan case, dan alhamdulillah banget nggak ada goresan halus sedikit pun. Dan yang paling penting itu untuk smartphone dibanderol dengan harga 4 jutaan, Doi punya fitur IP68 yang biasanya kita temuin tuh di seri flagship ya. Jadi tahan air ataupun debu gitu guys. Pokoknya secara build quality-nya so far sih gue udah ngerasa ini Jepang banget lah. Dalam artian build quality-nya oke ya, terbilangnya juga bandel. Karena gue pun sebelumnya pernah kerja di perusahaan Jepang juga. Jadi kalau untuk perusahaan hardware udah Jepang nggak ada lawan sih guys, kayak mantap gitu loh kualitasnya. Terus kita balik untuk bagian layarnya. Layar tuh lebar banget ya guys, 6,7 inch berhiasi dual punch hole. Resolusinya juga sudah Full HD+, dan refresh rate itu di 90 Hz. Lewat layar harganya ini udah asik banget sih dipakai untuk kebutuhan nonton dengan warna yang full color gitu. Tapi untuk beberapa case kayak nampilin wajah kadang tuh terlalu kontras ya, kayak lebay banget gitu loh untuk saturasi yang ditawarin. Jadi ya warna kulit itu terasanya so betem gitu ya guys. Mungkin solusinya kalian coba setting ke natural aja ya, karena default warna direkomendasiin itu malah jadinya nggak oke. Nah, perkara layar itu begitu juga kita rasain pada saat kita video call ataupun pada saat pengambilan foto, itu kayak rasanya nggak enak aja dipandang secara visual. Tapi kalau kebutuhannya untuk nonton dengan warna yang full color gitu, ini udah asik nih guys. Ditambah lagi kan Doi juga sudah dual speaker stereo, jadi terasa cukup menggelegar ya guys suara dihasilin, hingga terasa getaran gitu di bagian bodi belakangnya. Jadi berikut untuk hasil suara speakernya. Kalau untuk UI sendiri ini mirip dengan Android stock ya guys, yang terasanya simple, dan gue tuh apresiasi banget buat Sharp yang tampil dengan clean, dalam artian nggak banyak aplikasi yang nggak penting yang mejeng. Untuk performa sendiri menggunakan CPU Snapdragon 720G dengan kapasitas RAM 8GB, internal memori sebesar 128GB. Jadi secara di atas kertasnya udah so wow ya, menarik banget untuk smartphone di kelasnya. Untuk kebutuhan daily kayak main Instagram, streaming YouTube, main game PUBG sekali, rasanya sudah oke ya guys. Kalau untuk settingan sendiri dapat settingan Smooth Ultra, dan rasanya so far untuk suhunya sendiri terasanya aman ya, dalam artian dia tuh nggak panas karena kan berbahannya polikarbonat juga. Dan kalau kita ngomong bagian sektor kameranya di atas kertas, Doi itu kayak memiliki 48 megapiksel sebagai lensa utamanya, dan sisanya tuh lensa-lensa lainnya lengkap banget ya guys, dari mulai ultra wide, deep kamera hingga makro. Pokoknya sudah mengikuti standar smartphone di zaman 2021 ini. Dan untuk mode kamera sendiri juga cukup simpel, di menu fotonya ini pun bisa diatur auto, manual hingga beberapa filter lainnya. Dan seperti di awal yang gue bilang, gue tuh masih kurang pede kalau misalkan yang mau memfoto ya sebuah objek menggunakan smartphone ini. Kayak secara visual itu kayak mainan gitu loh guys, kayak zamannya lensa VGA gitu, kita ngelihatnya di bagian layar ya.
Jadi perkara mau foto sebuah objek gitu ya di Instagram, di Stories aja itu gue mesti nyari smartphone lain. Jadi kayak kurang pede aja. Tapi pada saat foto, pada saat jepret ya rasanya lebih mending nih guys untuk kualitas foto yang dihasilin. Ngomong-ngomong soal kualitas, memang bisa dibilang ini PR-nya banyak banget sih dari Sharp kalau boleh jujur ya guys, karena secara kualitas fotonya rasanya itu cenderung pucat. Paling kalau gue sih lebih nyaranin pada saat foto carilah cahaya yang berlimpah ya untuk hasil foto yang lebih mending lah ya. Dan so guys, kalau ini rekaman kamera depannya bisa juga hingga di 4K. Jadi untuk rekaman videonya bakal kayak gini ya guys. Gue sih ngeliatnya di layar kayak kartun gitu ya. Gue nggak tahu kalau misalkan ngeliat nanti aslinya bakal kayak gimana. Dan kalau kita rubah ke settingnya 1080 pixel, dia bakal hasilnya kayak gini ya guys. Lagi cahayanya cukup ya, itu sih masih oke sih sebenarnya. Kita nggak tahu kalau kita lihat di hasil laptopnya bakal kayak gimana. So guys, ini dia contoh perekaman kamera belakangnya si Sharp Aquos Sense 4 Plus. Jadi dia bisa merekam video hingga 4K. Gue ngelihatnya fokusnya kayak masih manual banget ya, masih kita touch gitu. Kayak kalau langsung kayak gini dia masih cukup nyari sih guys, lumayan delay ya, lama untuk bagian fokusnya. Dan kalau ini dia bisa merekam video juga di 10, 80, 60 fps. Mari kita lihat apakah fokusnya lebih cepat. Dan oke, masih di touch dulu gitu ya guys. Dan jadi segitu dulu ya untuk daripada tes kamera belakangnya, bisa merekam video hingga 4K dan juga 10, 80, 60 fps. Gimana menurutnya untuk hasil video daripada kamera belakang Sharp Aquos Sense 4 Plus ini? Ambil jalan dikit ya guys, kira-kira bakal kayak gimana. Ini sih gue ngeliatnya lumayan smooth, tapi kayak agak glitter-glitter gitu ya. Oh, ini gede sekali. Ini 10, 80, 60 fps. Aduh, ada bocil nanti. Kena inian lagi. Nah, fokusnya ya kayak gitu ya. Ya wes, segitu aja tes daripada kamera belakangnya. Kalau untuk kapasitas baterai sendiri terbilangnya ya sedang aja nih guys, yaitu 4100 mAh. Dan gue dapetin screen on time itu kurang lebih sekitar 5 jam gitu. Jadi so far sih awet ya guys. Apa karena gue yang jarang pegang smartphone ini ya? Tapi kan ini sebagai daily driver. Oke guys, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Cerita gue tentang Sharp Aquos Sense 4 Plus ini. Jadi smartphone di harga 4 jutaan ini sebenarnya menarik ya guys di atas kertas. Tapi ternyata masih banyak sih PR-nya sih. Ya semoga nanti Sharp bakal bisa lebih baik ke depannya guys. Jadi secara build quality-nya, secara material finishing-nya itu so far udah oke banget ya untuk si Sharp ini. Namanya juga smartphone ala Jepang ya, Bo. Jadi secara hardware udah bandel. Ditambah lagi digandungi dilengkapi dengan fitur IP68 yang belum ada sejarahnya smartphone 4 jutaan resmi Indonesia yang punya fitur ini. Ya, mungkin PR-nya sih itu ya guys, dari mulai layar, terusan kamera, dan juga mungkin experience yang ditawarin ya, itu kayak masih belum bisa ngalahin smartphone yang sedang beredaran sekarang gitu ya. Jadi itu aja sih sedikit mungkin coretan catatan dari Arinis. Yaudah, gimana teman-teman, sudah kepikiran mau meminang smartphone ini apa enggak? Terus di kolom komentar ya guys. Atau kalian udah pernah beli smartphone-nya? Coba terus juga di kolom komentar. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.